Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rabu sedaja saya pada molja, para rawuh, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kesekian kalinya kula kalih panjenengan rawuh hadir bermuajahah dalam tempat ini semata-mata kula kalih panjenengan ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali kula kalih panjenengan rawuh semata-mata ingin menambah ilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan apa yang menjadi ketidaktahuan kula kalih panjenengan. Mugi-mugi di majelis ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pada Selasa yang setengah bulan yang lalu tempat epon yang compo Bapak Habib kula tak bisa rabu, tak bisa datang karena kula gerges. Sholat maghrib kita geliyang yang sholat. Padahal kula meringatkan. Jadi geliyang kula ora masalah, area geliyang punya yang lapar ya. Asli geliyang ya. Jadi jangan sepora kau udah bahkan nikah sakit gerges, tak bisa hadir, malah kula tak bisa tahlil yang kakak tinggalin cerita Mahmud. Padahal lu tak kejar nih. Tahlilnya kalau tak kuat nyebrang ibu. Jadi jangan sepora kula tak bisa rabu, terutama dari Sohibul Bed, Bapak Afiq, sekeluarga jangan sepora sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini kadito fasol. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Fasol kadito membahas tentang wal mar'atu badining orang bini tukhalifu panika abidanin pasira mar'ah ar-rajula de orang laki fi khamsati asya'a dalam 5 perkara. Para rabu sedaja, dalam fasal kadito kita akan menerangkan tentang perbedaan sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Jadi sholat itu ada perbedaan antara laki-laki dan perbedaan antara perempuan. Sementara ada beberapa ulama yang mengatakan tidak ada perbedaan sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, "Shollu, salatlah kalian semua, kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana engkau lihat tata cara aku sholat, sebagaimana kalian melihat semua tentang tata cara
waktu sholat. Dalam hadis Kak Dito para Rabu Ustazah memang menerangkan tentang kita ini harus mengikuti tata cara sholatnya Nabi Muhammad. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat tata cara sholatku. Lah ternyata para rawuh, para hadirin sekalian, hadis ini memang betul menerangkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Imam Al-Bajuri dalam kitabnya mengatakan bahwa hadis itu yang menerangkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata caraku sholat, itu berlaku dalam min haitsus syuruti wal arkani. Hadis itu bertujuan yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dalam segi syarat-syaratnya sholat dan dalam segi rukun-rukunnya sholat. Jadi dalam sholat, syarat sahnya sholat dan syarat-syarat yang begitu masuk di dalam sholat, begitupun rukun dan fardunya sholat, ini kesobung perbedaan baik sholatnya laki-laki atau sholatnya perempuan. Jadi rukunnya pada, syaratnya juga pada. Ini kan yang dimaksud dengan shollu kama ra'aitumuni usolli. Lah panjenengan ketika melihat YouTube, banyak ulama yang berdalil bahwa sholat itu gak ada bedanya, laki-laki dan perempuan sama. Itu yang dimaksud dalam segi syarat dan rukunnya sholat. Saya tegaskan dengan Kak Dito, ini pengajian Kak Dito, bahwa syarat dan rukunnya sholat itu sama. Reng laki ben reng bini itu sama. Ada, tidak ada perbedaan. Cuma dan kitab Bajuri diterangkan dalam segi hayat wasifat, dalam segi tata cara gerakan wasifati dan sifat itu beda, ada perbedaan. Kanjeng Nabi juga mengatakan bahwa dalam hadis yang lain bahwa sholatnya perempuan itu tidak sama dengan laki-laki dalam ditinjau dari segi gerakan dan ditinjau dari segi sifat sholat. Mau dari segi syarat dan rukunnya ya tidak ada perbedaan. Syaratnya sholat harus suci dari hadas, baik laki-laki ataupun perempuan. Rukunnya sholat takbiratul ihram, niat dan takbiratul ihram, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saran panjenengan jangan sampai terkecoh dengan dawuhnya ulama yang mengatakan itu tidak ada perbedaan. Mungkin yang dimaksud tidak ada perbedaan Kalisa dalam segi rukun, dalam segi syarat, dalam segi hayat, gerakan dan sifat sholat beda. Kenapa kok ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Syekh Al-Bajuri mengatakan li syarafir rajuli alaiha, karena ada keutamaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih utama daripada perempuan. Walaupun laki-laki ini kan lebih utama, tapi kalau tidak ada perempuan, laki-laki ini kan bingung, Pak. Jadi kita ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, ar-rijalu qawwamuna
alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dan di sana sudah menjadi pemimpin. Pemimpin ini kan menjadi semacam derajatnya lebih tinggi daripada yang dipimpin. Dari Kak Dito Saud sudah ada perbedaan. Jadi Kak Dito berharap saja panjenengan jangan kaget kalau ada kiai yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Itu ditinjau dari segi syarat dan rukunnya sholat. Kalau ditinjau dari segi gerakan dan sifat-sifat sholat, ya jelas ada perbedaan. Jelas ada perbedaan. Jangankan sholat, Pak, ibadah yang lain ada perbedaan, Pak. Kenapa? Contohnya puasa. Apakah ada perbedaan puasa laki-laki perempuan? Ada. Nopo Pak Yai perbedaannya? Perbedaannya kalau laki-laki tidak ada haid. Kalau perempuan pasti ada haid. Ketika datang bulan, maka si perempuan gak boleh puasa. Tapi kalau laki-laki tidak puasa dengan alasan datang haid, kita beres, Pak. Tak masa menjawab, coba ada Kak. Kita kecil. Nah, dari situ sudah ada perbedaan. Nikah, puasa, haji ada perbedaan, Pak. Haji ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala, tepat ihram, tepat tawaf, nggak boleh menutup kepala. Tapi kalau perempuan wajib menutup kepala. Jadi mending sholat melolo, Pak. Makanya ulama Syafi'i itu lebih logis, Pak. Lebih logis, lebih diterima akal. Benekun karo sholat sebenarnya perbedaan. Bukan hanya di sholat yang ada perbedaan. Di puasa juga ada perbedaan. Di haji ada perbedaan. Di bab yang lain, cuma bab zakat yang tidak ada perbedaan. Mon bab zakat, Pak, sobung bidan dan zakat petra. Oh, mon bini 4 kilo, mon lagi 2,5 kilo. Nggak ada. Dipukul rata zakat fitrah laki-laki perempuan 2,5 kilo. Nah, ini apa? Mon bini 1 kilo. Nggak ada nih. Nggak ada. Salbun nggak ada. Mon bab zakat sama antara laki-laki dan perempuan. Bab syahadat sama. Bab sholat ada bedanya. Bab puasa ada bedanya. Bab haji ada bedanya. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada ulama kiai yang mengatakan tidak ada perbedaan, sholat, ibadah yang lain ada perbedaan. Jangankan sholat, puasa ada perbedaan, haji ada perbedaan, umroh ada perbedaan, laki-laki dan perempuan. Dari penciptaannya sudah beda, Pak. Penciptaan laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau laki-laki diciptakan dari tanah, kalau perempuan diciptakan dari darah, tulang rusuk, darah, Pak. Makanya cara baliknya laki-laki dengan perempuan itu beda. Ini penting, Pak. Panjenengan punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Ini ilmu untuk rumah tangganya panjenengan. Cara baliknya beda. Laki-laki baliknya itu dengan apa? Mimpi keluar sperma. Itu baliknya laki-laki. Kalau perempuan baliknya apa? Keluar darah. Keluar darah, Pak. Itu cara baliknya perempuan. Terus laki-laki, cara baliknya ketemu kalau ini orang ini sudah balik, panjenengan punya anak laki-laki, belik apa enggak tang anaknya. Yaitu dilihat itu. Baliknya laki-laki karena keluar sperma, baliknya perempuan karena keluar darah yang namanya darah haid. Nah, ini Pak. Kemudian
laki-laki. Beda lagi Pak, kencingnya laki-laki dengan kencingnya perempuan beda Pak. Makanya najis muhaffafah Pak. Ini kan udah kita bahas bab sholat lagi. Najis muhaffafah itu, najis itu kan ada 3. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Ada najis yang paling ringan, ada najis yang sedengan mutawassithah, ada najis yang paling berat. Paling berat, tidak cukup disucikan 1, 2, 3 kali, akan tetapi wajib 7 kali. Itu pun 7 masih kurang Pak. Bagaimana? Harus salah satunya dicampur dengan debu dari saran najis mughalladhah. Kalau najis muhaffafah najis ringan. Najis ringan itu apa? Najis kencingnya bayi laki-laki ketika digendong. Bayi ini belum makan makanan kekuatan, dia kencing terus. Nah, najis kencingnya bayi ini yang laki-laki ini tergolong najis muhaffafah. Jadi tergolong najis paling ringan. Artinya bagaimana? Cukup mengambil air diginikan, seret, suci sudah Pak. Tidak usah dikucek-kucek, tidak usah. Karena ini najis ringan, cukup ambil air, seret, diginikan. Atau dipercikan air, air jerit. Ini kan najis muhaffafah. Dan muhaffafah itu hanya berlaku 1, bayi laki-laki. Nah ini Pak. Jadi panjenengan gendong putunya, kemudian kencing bayinya ini. Bayinya belum makan makanan kekuatan, masih ASI. Lalu bagaimana Bu? Kami najis ya. Najisnya itu tergolong najis ringan. Cukup diginikan aja, cus, suci. Atau ambil air sih, diginikan, suci. Tapi itu kencingnya bayi laki-laki. Ketika mohon bayi bini, panjenengan gendong bayi perempuan, utuhnya perempuan, nek nong, senang mbaknya. Kemudian bayi ini perempuannya kencing, cerit. Maka kencingnya itu, walaupun dia sama-sama bayi dan sama-sama masih makan minum ASI, kencingnya bayi perempuan itu tidak tergolong muhaffafah, tergolong mutawassithah. Jadi bagaimana cara mensucikannya? Buka bajunya, kemudian ambil air, digosok-gosok, dikucek-kucek, kemudian disiram air. Ini kemun bayi bini. Panjenengan kudu oning nih Pak. Ini bab najis penting fikih sehari-hari. Panjenengan ngaji kitab muhadzab, kitab hikam, tapi tidak tahu najis. Gila sekarang kita boleh tidak tahu najis kan hikam. Mangan sih durung maca bismillah ngaji hikam. Mangan loh sih, baru makan itu disunahkan bismillah. Ndak bismillah belas, mari mangan yo badak maca alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal lopot nih kawan. Lopot. Makanya Selasa ini saya tekankan untuk ngaji fikih sehari-hari. Saya tidak mau menerangkan kitab yang muluk-muluk dulu. Kalau fikih sehari-hari belum mantap. Ini loh. Fikih sehari-hari belum mantap. Karena kita sampai ke pangeran ini kalau tidak tahu fikih sehari-hari, panjenengan sholat sampai berdarah-darah. Kalau sholatnya panjenengan bawa najis, dak kira diterima sampai kiamat akhirnya terima tak? Kalau masih di waktu sholat masih ada najis. Lah ngaji najis, bab najis ini sangat penting Pak. Makanya syariat dulu, kemudian hakikat dulu. Yang nomor 2, yang nomor 3 ma'rifat. Syariat dulu Pak. Bukan hakikat dulu. Syariat dulu baru hakikat, terakhir ma'rifat. Mulai ma'rifat ini kan masya Allah.
tingkatan para nabi ini. Kembali kepada keterangan. Jadi kencingnya bayi laki-laki dan kencingnya bayi perempuan nikah berdampak dengan hukum. Kalau kencingnya bayi laki-laki itu yang minum ASI, masih ASI loh Pak. Kalau sudah minum diberi kedeng, boleh beri tajin, sudah diberi bubur, sudah diberi nasi, itu sudah kencingnya bukan najis muhaffafah. Walaupun itu bayi laki-laki. Nah, ini kan. Tapi kalau sama-sama ASI, bayi perempuan ASI, bayi laki-laki ASI, kebetulan jenengan gendong bayi yang laki-laki, nah, keluar kencing, cerit, jenengan dikencingi, cukup ambil air, cerit, kan, sholat pun Allahu Akbar, tidak usah buka baju pun, karena najisnya termasuk tergolong muhaffafah. Dari situ sudah ada perbedaan, laki-laki perempuan sama-sama ASI, sama-sama minum ASI, tapi beda jenis kelamin, sudah beda hukum. Bayi laki-laki kencingnya itu najis muhaffafah. Kalau perempuan langsung mutawassithah. Mutawassithah pertengahan. Jadi bagaimana? Cara menghilangkan najis ada 3. Buang ainun najasahnya dulu. Buang sifat-sifat najisnya dulu. Sifat najisnya ada 3. Jadi launuha, ri'uha, wa ta'muha. Nah, ini kawan. Kemudian baru disucikan. Yang ketiga, mau bayi laki-laki cokok pun seret. Nah, ini kenapa kok ada perbedaan kencingnya laki-laki dan kencingnya anak perempuan? Karena gini kedua Pak, kencingnya laki-laki itu ternyata lebih encer daripada kencingnya perempuan. Perempuan itu kencingnya lebih lasing. Lasing nih Pak, dari fase nih Pak. Lebih lasing katanya orang Madura daripada kencingnya laki-laki. Artinya bagaimana? Kencingnya perempuan itu lebih kental daripada kencingnya laki-laki. Lebih kental. Penciptanya beda. Laki-laki dari tanah, perempuan dari tulang rusuk yang berupa darah. Makanya tanda baliknya perempuan itu dengan darah, tanda baliknya laki-laki dengan sperma, dengan mani. Ini kan beda Pak. Jadi penting untuk mendidik putra-putri kita. Karena putra-putri kita ini pasti akan sampai kepada fase baligh dan perempuan baligh. Ini kudu oning Pak. Bani tadi itu cuek, lu tak tahu lah. Heta pencan. Nah jangan Pak. Nah ini kepada Rabu setuju perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dimanapun laki-laki dan perempuan, aneka kalau bukan mahram tak bisa campur Pak. Maksudnya bagaimana? Ya tetap yang laki-laki, perempuan. Ada suami Pak, suami istri, suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Dalam bab wudu Imam Syafi'i loh Pak ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wudu suami menyentuh kulitnya istri, maka wudunya sang suami batal. Jadi panjenengan kalau punya wudu pegang kulitnya yang istri, nekuk kulit sebini, batal wudunya jenengan. Macam-macam jenengan. Karena ada ulama juga yang mengatakan, di YouTube itu banyak mengatakan bahwa wudunya suami itu nggak batal kepada istrinya. Nah ini saya luruskan bahwa suami dengan istri wudunya batal. Loh kok bisa Pak Yai batal? Wong kelon saja halal kok. Wong kelon saja halal. Kok hanya wudu kok tidak halal? Wong kelon halal. Betul Pak. Kelon halal, wudu tidak halal. Artinya apa? Batal.
Kenapa? Ya memang beda, Pak. Bab nikah, bab wudu, bab wudu. Jangan diseret bab wudu masuk ke bab nikah. Cek taja bab wudu, jangan diseret bab wudu ke bab nikah. Panjenengan halal ngelon istrinya, panjenengan dapat pahala ngelon istrinya itu karena ada sebab. Kenapa sebabnya? Sebabnya ada yang namanya akdun nikah. Kalau tidak ada akdun nikah, ya tidak halal jenengan ngelon istrinya. Tak kira halal. Ini gitu. Tidak halal jenengan. Ketika pun pada seneng, pada tubuh jenah umpamanya. Walaupun sama-sama senang, sama-sama doyan, tidak halal kalau tidak ada akad nikah. Nah, nikah, Pak. Jadi halalnya ke istri itu karena ada akadun nikah. Ada nikah. Katanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi. Laki-laki, kamu itu bisa mempersunting istrimu karena ada amanah. Ada amanah dari Allah. Begitu kalian sudah akdun nikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur, di sanalah sang laki-laki menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah kepada istrinya. Wastahlaltum bi furujihinna wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halal ngelon bojomu bi kalimatillahi, dengan menyebut kalimat Allah, yaitu dengan ijab dan qabul. Makanya istri itu bukan mahram, Pak. Mahram, bukan muhrim. Salah kalau menyebutkan muhrim. Indonesia kadang-kadang menyebut, oh itu bukan muhrim. Salah, mahram yang betul. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Tawaf sa'i itu ihram. Mahram. Mahram itu apa? Wanita yang haram dinikahi. Ini kenyamanan mahram, Pak. Mahram itu adalah wanita man haruma nikahuha. Orang yang haram dinikah. Siapa yang haram dinikah? Ya ibunya, adik-adik kandungnya, saudara kandung, itu haram dinikahi. Kenapa? Ya karena ada faktor 3. Apa karena saudara, apa karena segi mertua, apa karena segi susuan rodok. Ini kelancian pembahasan, Pak. Jadi istri itu bukan mahram, bukan orang yang haram dinikah. Boleh itu. Saya kawin dengan putrinya panjenengan, saya tidak mahram, boleh, tapi dengan syarat harus akad nikah. Makanya dalam bab wudu batal. Kenapa? Karena bukan mahram. Kalau mahram tidak batal. Saya megang, saya punya wudu, saya megang kulit, salaman dengan anak perempuan saya, ya tidak batal karena mahram. Tapi dengan istri saya nggak bisa, Pak. Karena istri saya bukan mahram. Saya halal nikah dengan istri saya. Nah, nikah, Pak. Makanya ada perbedaan laki-laki dan perempuan, terutama dalam segi ibadah. Kalau ada yang mengatakan, wah sholat gak ada banyak perbedaan laki-laki perempuan, gak ada. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Orang mutlak, Pak. Orang mutlaknya. Yang tidak ada perbedaan dalam sholat itu dalam segi rukun, dalam segi syarat, dalam segi hayat wa sifat ada. Nah, ini Pak, dalam bab nikah diterangkan bagaimana sholat itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nikah insya Allah, nikah sekedar muqaddimah bab saos, nanti saya akan terangkan secara detail. Karena panjenengan saya yakin di rumah ada istri, di rumah ada anak perempuan yang perlu dididik oleh panjenengan bagaimana tata cara sholat yang tepat.
Sedih Pak. Boleh berdegunan boleh panjenengan rok Selasa lagi. Depak compok belain sebini dia le cara solat le. Mon guna kiai dia mon bini dia mon kakek dia. Biar ada gunanya ngaji. Ngaji kemana-mana tapi tidak dipraktekkan. Ya percuma. Sedikit tapi dipraktekkan lebih baik daripada ngaji banyak tidak pernah praktek. Nah kami berharap, kau berharap ilmu yang sedikit kan itu bermanfaat bagi kita semua, dapat kita praktekkan dalam sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Sekali itu berharap saja ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad